Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya kita membuat tabulasi data dari hasil pengumpulan data kita di lapangan ya, pengumpulan data penelitian. Nah, di sini misalnya saya atau kita memiliki judul seperti ini ya, pengaruh X1 dan X2 melalui M ini kan moderator, ini variabel bebas ya, terhadap Y ini variabel terikat atau variabel dependennya. Nah, pengaruh X1 dan X2 melalui M terhadap Y. Jadi nanti disesuaikan dengan nama variabel yang kalian punya begitu ya. Nah, datanya seperti ini teman-teman. Ini hasil tabulasinya ya. Ini hasil tabulasinya, misalnya di sini saya ambil contoh ada 29 responden ya. 29 responden, kemudian ini variabel X1, kemudian ini variabel X2, ini variabel M tadi ya, ini variabel Y gitu ya. Nah, X1, X11, X12 ini adalah itemnya. Item nomor pertama, item kedua, item ketiga, dan seterusnya. Begitupun untuk variabel X21 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kan untuk masing-masing item per responden ya. Misalnya di sini ya, saya tambahkan nama, sabar ya. Saya tambahkan kolom responden ya, teman-teman. Saya tambahkan kolom responden. Misalnya saya tulis responden gitu ya. Ini saya warnain hijau aja ya. Nah, misalnya ini saya tulis satu, responden nomor 1, 2 gitu ya. Sampai responden ke 29. Seperti ini ya. Ini saya tebalkan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi responden 1 itu sesuai kuesioner ya. Sesuai kuesioner itu dia jawabnya apa? Misalnya item 1 jawabnya atau skornya 3, item 2 skornya 3, dan seterusnya gitu ya. Lalu lanjut lagi ke responden kedua. Item 1 itu jawabnya apa, skornya berapa gitu ya. Nah, setelah semua terisi ya untuk variabel X1, lanjut lagi variabel X2 dan seterusnya gitu ya. Untuk responden 1 itu item pertama untuk variabel X2 itu jawabnya apa atau skornya berapa. Gitu pun sampai dengan responden ke 29. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk membuat kolom baru namanya total ya, total X1. Jadi di sini ya kita totalkan ini ya, teman-teman. Nah, totalnya kan 43 untuk responden pertama dari item 1 sampai item ke-12. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan di sini. Kita tarik ya ke bawah. Begitupun ini. Ya. Oke, tarik lagi ke bawah, gitu ya. Kemudian ini lagi, oke, kita tarik lagi. Selanjutnya ini lagi. Total Y. Kita jumlahkan item pertama sampai item ke-8. Oke. Gini ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita dapat data ini ya, setelah kita dapat data semua, data per item, per responden dengan totalnya, lalu kita kan mengujinya pakai SPSS.
Nah, kita ujinya di sini. Kita masuk ke SPSS. Nah, ini ya, sudah terbuka lembaran baru SPSS-nya. Kita masuk ke variable view. Yang akan kita uji itu adalah data ini, teman-teman. Data total X-nya, total variabelnya. Gitu ya. Total X-nya, total M, dan total Y. Gitu ya. Misalnya kita masukkan yang X1. Berarti di sini kita tulis di variable view ya. X1. Terus X2. Kemudian M. Kemudian Y. Nah, ini desimalnya kita nolkan. Ya. Ini ya, jangan lupa di sini numerik ya. Ini ya, tipenya numerik. Lalu kita kembali ke Excel, kita masukkan yang X1. Kita copy sampai ke bawah ya. Kita tempel di sini. Sebentar ya ini. Ya, kita tempel di sini. Kemudian kita ambil lagi variabel X2. Copy lagi. Kita tempelkan di sini. Kemudian kita masuk ke variabel M-nya. Copy lagi. Selanjutnya kita copy variabel Y ya, totalnya. Kita tempelkan di sini. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Ini bisa diatur kalau mau posisinya di tengah. Oke, ini sudah di tengah ya. Ya sudah, seperti ini teman-teman. Hasil tabulasi data yang kita punya dari setiap variabel. Lalu misalnya kita mau ngujinya pakai apa ya, sudah tinggal diuji pakai analisis regresi atau apa begitu ya. Jadi ya seperti ini sudah hasil daripada tabulasi data yang kita punya. Nah, misalnya lagi teman-teman punya penelitian di mana variabel X1, M dan variabel X dan M serta Y itu memiliki kategori, maka harus dibuat kategori lagi dari total ini ya. Misalnya variabel X itu 3 kategori, baik cukup kurang. Jadi dari data ini, data numerik ini dibuat menjadi data kategorik lagi begitu. Jadi seperti itu. Sederhana saja sebenarnya untuk tabulasi data ini. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan saja berapa jumlah variabelnya, ya seperti ini caranya teman-teman. Begitu. Oke ya, gitu ya, tutorial singkat dari saya bagaimana cara kita melakukan tabulasi atau membuat tabulasi data dari hasil kuesioner yang sudah kita sebar dan kita kumpulkan di lapangan. Seperti itu. Saya kira itu ya. Sekian dan terima kasih.